Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan calon sarjana Sistem Informasi Unsia. Ketemu lagi dengan saya, Riyad. Kita ada di sesi kedua atau minggu kedua perkuliahan ya. Setelah minggu lalu kita sama-sama ngebahas diskusi tentang pengantar data analis nih, yang ada hubungannya dengan peminatan atau profil lulusan teman-teman semua di prodinya SI Siber Asia ya, mengenai bisnis intelijen. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini, materi yang akan kita bahas ini berhubungan dengan model bisnis digital ya. Sebentar, saya share screen dulu. Apa kamu signal? Oh, kemana ini? Oke, sudah nampak yang saya share screen? Sudah nampak ya, aman ya. Sudah dibaca, sudah di-download modulnya? Oh, udah. Oke, bentar. Oke, kita bicara model bisnis digital untuk hari ini dengan apa sih yang harus dianalisa untuk model bisnis digital ini dan tren dari bisnis digital. Yang pertama saya mau tanya ke teman-teman nih ya. Kita saat ini ada di era industri berapa ya? 5.0 Pak. 5.0. Wah, ternyata sudah melampaui 4.0 atau 4.0 ya. Apa tuh tandanya tuh kalau misalkan era industri 5.0 itu? Kita lihat gambarnya ya. Kalau yang sampai dengan era industri 1 sampai industri 4.0. Nah, ini kan seperti ini nih. Wah, blur sekali. Coba kita lihat dulu. Wah, kecil banget. Cari yang lain yang gedean dikit gambarnya nih. Mana dia? Yang mana yang agak gedean dikit ya? Buka sumbernya deh. Ditandakan dengan apa sih kalau era industri 5.0 tuh? Ditandakan robotik, smart city, sama penggunaan AI, Pak. Hmm, nggak beda jauh ya sama yang era industri 4.0 ya? Nggak terlalu sih, Pak. Tapi kalau Ah, di 5.0 itu lebih kemudahannya aja, Pak, paling lebih itu. Jadi mm. kinerjanya itu lebih diturunkan dan kalau operasi dari waktu doang paling, Pak. Oh, kinerja apa tuh yang diturunkan? Kinerja kitanya ya, Mas DM ya, atau kinerja AI-nya nih? Kinerja dari AI-nya kan kan kalau lama kan masih Hmm, perangkatnya kita kan terkenal dari jaringan atau apa betul. jadi jarak kan, Pak. Kalau sekarang kan Hmm, udah lebih fleksibel untuk jarak dan bet- kecepatan dari internet juga. betul. Sampai Memang ada yang hmm, itu kan Pak, terakhir kan yang operasi pisang di Inggris dari Amerika ke Inggris itu Pak. oke, update juga ternyata tentang operasi pisang ya. Hmm. Teman-teman yang belum mengenai apa operasi pisang, bukan pisang di operasi ya, searching aja deh nanti itu penjelasannya. Nah, kita bahas yang era industri 4.0 sama 5.0. Memang sejatinya di negara-negara berkembang saat ini, untuk khususnya Indonesia ya, kita ini masih saja berkutit atau berkutat gitu ya, dan masih merasa nyaman. Sebenarnya bahkan bukan di era industri 4.0, tapi kita masih ada di industri 3.0 atau 3.0. Hanya baru otomatisasi aja, otomatisasi produksi menggunakan mesin, menggunakan IT ya. Tapi kalau misalkan kita bilang intelligent production, terus sudah beberapa, tapi belum terlalu banyak dan memang belum apa ya, belum membumi atau belum terbiasa masyarakat kita dengan era industri 4.0. Banyak survei-survei kalau misalkan teman-teman searching di jurnal ya, di Google Scholar nyari-nyari jurnal, apa penyerapan atau kesiapan kita, khususnya Indonesia ya, kita bicara Indonesia, negara berkembangnya, dalam mengimplementasikan atau menerapkan era industri 4.0 sampai dengan 5.0, sekali lagi kendalanya itu tidak jauh-jauh dari masalah infrastruktur,
dari masalah budaya atau lingkungan ya, environmentnya seperti itu aja terus-terusan masalahnya. Yang negara-negara maju kalau misalkan sekarang ya sudah memasuki era industri 5.0. Perbedaannya dengan 4.0, AI, machine learning di 4.0 memang sudah banyak ya. Sudah banyak bahkan sebenarnya bukan dari 4.0 untuk otomatisasi menggunakan AI, sudah dari 3.0 otomatisasi itu. Cuma di 4.0 ada diserap atau implementasikan dengan IoT, Internet of Things. Jadi tidak selalu harus hadir di tempat, salah satu kemudahannya. Bisa dikontrol, bisa dimonitoring dari berbagai tempat tanpa hambatan waktu, ruang, dan lokasi itu ya, yang bisa dikontrol juga menggunakan perangkat-perangkat yang bukan sifatnya seperti komputer, PC, laptop, atau apa, tapi bahkan menggunakan perangkat-perangkat smartphone atau tablet yang nanti akan bisa monitoring proses produksi atau proses bisnis yang lainnya juga dengan mengintegrasikan cloud teknologi sama big data. Di situ mainnya tuh BI, AI, dan segala macam untuk SPK atau Decision Support System, DSS-nya, bahkan ke expert sistemnya untuk bisa mengambil keputusan secara otomatis juga di 4.0. Nah, lalu bedanya dengan industri 5.0 itu apa? Di era industri 5.0 sebenarnya sedikit untuk mengatasi kekhawatiran yang terjadi dari era industri 3.0 mengenai SDM yang akan tergeser atau tergantikan dengan kehadiran kecerdasan buatan. Gitu ya. Di 5.0 mulai disosialisasikan atau kalau misalkan teman-teman searching di internet di 5.0 itu, nah banyak beberapa pembaharuannya dengan salah satunya adalah lebih memanusiakan manusia sebenarnya dan lebih menonjolkan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Jadi manusianya tetap diberatkan di situ atau dimunculkan, ditonjolkan. Tidak seperti di era industri 3.0 sampai dengan 4.0 yang seolah-olah kayaknya manusia akan digantikan nih sama mesin dan segala macamnya. Enggak, di 5.0 itu mulai distabilkan lagi. Karena khawatir tadi seperti itu banyak yang menimbulkan kekhawatiran, akhirnya banyak menimbulkan agak sedikit apa ya, membuat orang itu malah menjadi alergi, asing, menolak teknologi yang akhirnya tidak optimal kolaborasinya yang seharusnya kan harusnya optimal antara teknologi dengan manusia atau SDM pada sebuah proses bisnis. Tetapi karena adanya kekhawatiran seperti itu, akhirnya banyak yang tidak mau menggunakan teknologi, takutnya digantikan dan segala macam, padahal teknologi hadir untuk mempermudah dan membantu. Nah, era industri 5.0 itu atau era perkembangan era industri itu harus dibarengi atau memang diimbangi dengan yang namanya society. Nah, kalau misalkan teman-teman searching, kita sudah ada di Society 5.0 ya, yang kalau misalkan teman-teman akses atau lihat di Google, gambarnya seperti ini. Dari Society 1.0 sampai dengan Society 5.0 gitu ya, di mana dari mulai kita eranya berburu, mengumpulkan hasil buruan, lalu mulai ke era agrarian, bertani, bercocok tanam, berkebun, lalu ke era yang lebih maju, industrial, lalu ke information society yang sudah kita lewati, yang semua interaksi kita bisa di dalam bisa diwakili dengan beberapa platform dengan menggunakan teknologi internet gitu ya, di mana di situ di era information society informasi itu tidak hanya untuk kalangan tertentu dengan akses yang terbatas tapi bisa diakses oleh siapapun gitu sesuai dengan role-nya ya, atau ada informasi-informasi untuk publik yang bisa publik mengakses dengan sangat-sangat mudah. Lanjut ke era next generation society, di mana semua limitasi benar-benar akan dihilangkan dengan model komunikasi yang sekarang komunikasi tanpa batas. Nah, di komunikasi tanpa batas ini memang ada dua, kalau kita bicara seperti pedang, ada dua bulah mata yang tajam, yang depan tajam, belakang juga tajam saat kita gunakan untuk kebutuhan tertentu gitu ya, untuk memotong yang di depan bisa, tapi saat kita juga pikir kita akan terpotong juga. Nah, kenapa tadi saya sebutkan seperti itu? Karena tadi yang komunikasi tanpa batas ini ya tadi kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan terkadang kayak gini di kehidupan sosial kita gitu ya. Kita bisa langsung menghubungi
beberapa kepala daerah atau bahkan kepala negara karena mereka juga men-share jalur komunikasi, membuka jalur komunikasi seperti itu. Nah, bayangkan jika tidak ada batasan-batasan yang membatasi masalah komunikasi seperti itu akan seperti apa komunikasi yang terjadi dan batasan-batasan yang harusnya ada gitu ya. Oke, nah sebelum lanjut ada pertanyaan dari temannya nih. Ingin bertanya di LMS button menunjukkan pertemuan telah selesai, jadi saya join lewat link. Iya, karena ini kan kelasnya ada SI 501 sampai 3 ya. Kalau saya adakan satu-satu dengan pembahasan yang sama kan costing time ya, pembahasannya sama. Jadi paralel saya jalankan untuk SI 501 sampai 503 bareng. Yang 502 dan 503 Vicone saya mulai terus langsung saya end kan dengan digantikan link. Link ini adalah dari sesi sinkron 501 yang saya copy ke 502 dan 503. Jadi seperti itu ya, nggak apa-apa. Teman-teman tetap ikut sinkron ya. Oke, tadi pengantar tentang era industri dan era society-nya. Sekarang kita masuk ke dalam model bisnis digital. Ada tiga pembahasan utama yang kita bahas di sini. Saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar karena asumsinya teman-teman sudah membaca modulnya gitu ya. Apalagi kan ini pertemuan dua tapi sudah di hari akhir karena besok pun sudah masuk ke dalam sesi ketiga atau pertemuan ketiga. Yang pertama dibahas tentang framework dari digital business model atau model bisnis digital, frameworknya seperti apa kerangkanya. Lalu yang kedua nanti akan kita bahas bareng-bareng digitization of value chain and ecosystem mengenai ekosistem rantai pasok ya. Lalu ada digital business model innovation. Nah, ketiga pembahasan tersebut itu bisa berjalan jika ada analisa data yang mendukung proses dari bisnis model digital, terus digitization of value chain and ekosistemnya, sama inovasi. Yang kita tahu inovasi didapat dari sebuah pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dibantu oleh informasi-informasi yang sudah dihasilkan dari pengelolaan data. Nah, pengelolaan data itu jalannya si data analisisnya ya. Nah, bisnis digital, apalagi nih, untuk teman-teman sistem informasi yang peminatannya ini memang difokuskan untuk e-bisnis dan bisnis intelligence, wajib banget memahami, menguasai yang namanya konsep bisnis digital serta seluk-beluknya mengenai seluruh yang berhubungan dengan bisnis digital. Saat kita melihat katanya ada digital di situ untuk sebuah bisnis yang artinya ada penggunaan teknologi dalam bisnis tersebut. Teknologi yang mempengaruhi dari ekosistem bisnis modelnya atau model bisnisnya sampai dengan fungsi-fungsi bisnis yang nanti mendasari rantai nilai perusahaannya atau value chain dari perusahaan enterprise-nya. Dan dengan proses digitalisasi ini diharapkan untuk meningkatkan, mengembangkan si fungsi-fungsi bisnis tersebut lebih optimal dan nanti akan mempengaruhi secara keseluruhan yang akhirnya akan meningkatkan performa bisnisnya atau keseluruhan bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, kita bicara yang pertama adalah kerangka kerja dari model bisnis digital nih. Oke, nah ini dari menurut Bradley dan kawan-kawan ya di tahun 2015. Model bisnis digital ini ada beberapa kelompok, ya ada tiga kategori yang utama dari nilai biaya, nilai pengalaman, nilai platform. Di nilai biaya teman-teman di situ bisa melihat ada transparansi harga, penetapan harga berdasarkan konsumsi, lelang, agregasi pembeli, potongan harga dan penghargaan. Lalu di nilai pengalaman bisa kita lihat di situ ada pilihan pelanggan, personalisasi, otomatisasi latensi lebih rendah, perangkat apapun kapan saja. Platform ini berhubungan dengan perangkat apapun kapan saja dari nilai pengalaman ya. Jadi platform ini memang digunakan untuk meningkatkan experience, meningkatkan nilai dari experience penggunaan bisnis oleh customer, konsumen atau rekan bisnis. Nah, nilai platform di sini banyak nih contohnya. Ada marketplace, ada crowdsourcing, ada peer-to-peer, ada sharing ekonomi, sama monetisasi data. Menurut teman-teman nih, dari tiga kategori ini, data analisis itu ada di mana sih? Kira-kira di mana data analisisnya berjalannya?
Di bagian nilai biaya, apakah ada analisa data? Di nilai pengalaman, apakah ada analisa data? Dan di nilai platform, apakah juga ada analisa data di situ? Di Nilai semua biaya, Pak. kategori. Di nilai biaya, gimana tuh analisa data di nilai biaya? Pak, untuk menetapkan harga kita harus analisa dulu kan, Pak. Betul. Lalu apalagi tuh kira-kira? Aplikasi pembeli. Betul. Terus apa lagi? Semuanya ada analisa datanya ya. Dari mulai transparansi harga. Nah, kita harus transparansi ini. Kenapa alasannya harus transparansi dan apa impactnya harus ditransparansikan. Terus penetapan harga berdasarkan konsumsi. Ada analisa dulu di situ. Baru nanti bisa ditetapkan harganya. Sampai dengan proses lelang terbalik. Lelang terbalik ini maksudnya kita yang bukan kita yang minta orang masuk untuk melelang ke kita, tapi kita melelang ke orang dalam artian kita punya produk, baik itu barang atau jasa, tapi kita seolah-olah seperti melelang ke customer dengan harga terbaik agar customer memilih kita itu. Lelang terbalik itu seperti itu konsepnya. Dan lelang terbalik bisa dilakukan jika penetapan harga yang kita lakukan itu bisa optimal dengan tentunya memikirkan beberapa aspek atau faktor-faktor lainnya yang tentunya nggak ada yang mau rugi di situ ya. Agregasi pembeli, kelompokan pembeli di situ ada banget data analisnya ya, data dengan menggunakan algoritma agregat contoh sederhananya sampai dengan potongan harga dan penghargaan atau reward atau penghargaan itu seperti kayak reward atau kupon atau diskon dan segala macam ya. Yang itu harus dianalisa dulu sebelum di launching. Nah, terus dari nilai pengalaman, tentu di sini banyak sekali data analisa yang dilakukan, pilihan pelanggan, misalkan clustering pelanggan, kategori pelanggan, sampai dengan personalisasi dan otomatisasi, ada semua data analis yang dilakukan di hal-hal tersebut. Oke, next. Kerangka model bisnis digital. Ada 6 kerangka model bisnis digital nih. Kira-kira teman-teman dari 6 ini sudah pernah dibahas semua atau baru melihat sekarang di sini? Nomor satu, kenapa? Model bisnis. Kanvas model bisnis. Yang Ya, navigator belum ya? Belum pernah. Model desain belum, Pak. nilai, DNA, terus BM untuk IoT, kalau model bisnis IoT juga belum. Oke, kita lihat nih. Nah, kalau kanvas model bisnis bentuknya seperti ini. Benar nggak? Pernah bikin nggak seperti ini? Iya, betul, Pak. Betul. Contohnya di sini ada analyzing capability, kemampuan dari perusahaannya, sama nanti apa yang bisa dihasilkan, value create for stakeholder-nya. Oke, created for stakeholder ini adalah nilai yang bisa dihasilkan. Istilahnya gini gampangnya, keuntungan apa yang nanti bisa diambil, disuguhkan, dilaporkan untuk pemegang saham, stakeholder, pimpinan atau perusahaan sendiri. Itu berhubungan dengan revenue stream ya. Kalau analyzing capability itu modal, makanya yang dibahas adalah cost strukturnya. Kalau value created for stakeholders-nya itu yang dijadikan outputnya adalah revenue stream-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada analyzing capability yang jadi beberapa parameternya adalah contoh seperti key partnership, key activity, key resource. Semua sumber daya ada di resource yang dimana resource-nya itu nanti akan diolah menjadi sebuah produk ya, baik itu barang atau jasa ya, produk dari enterprise-nya yang dimana itu nanti akan ada key activity apa saja atau aktivitas apa saja yang dibutuhkan atau dilakukan untuk mengolah resource sampai dengan menghasilkan nanti revenue ya. Nah, key partnership ini adalah nanti mencari seperti apa rekanan-rekanan bisnis aja atau integrasi bisnis dengan yang mana kita mau integrasi bisnis dan lain-lain. Itu yang maksudnya key partnership. Lalu yang revenue stream, kita lihat apa saja parameter yang nanti bisa menghasilkan revenue stream. Ada 4 parameter utama di situ, dari value proportionnya, terus ada customer relationship-nya, ada channel sama customer segments-nya. Value proposition menempatkan atau bisa mendapatkan nilai kita ada di mana nih. Setiap persaingan ya, apalagi persaingan yang sudah kompleks, yang banyak pemain di situ, kalau misalkan kita tidak punya nilai keunggulan, tidak punya keunggulan kompetitif yang bisa ditunjukkan dan menjadi nilai jual,
maka value proposition ini mustahil bisa didapatkan, mustahil ada untuk perusahaannya. Value proposition itu seperti itu, menunjukkan apa keunggulan kompetitif yang dipunyai oleh perusahaan atau produk dari perusahaannya ya, hasil produk yang sudah dihasilkan dari resource ya. Nah, seperti itu value proposition ya, propositions ya. Lalu customer relationship. Di customer relationship ini mulai sebenarnya harusnya dimulai dari customer segmentasi dulu. Kita sudah memproduksi barang, kita sudah punya produk, ya, baik itu barang atau jasa, yang dimana sebelum diproduksi atau melakukan proses produce, harus tahu dulu pangsa pasarnya siapa, segmentasi pasarnya siapa, segmentasi customernya siapa, customer mana yang nanti akan berpeluang atau potensial untuk menggunakan atau membeli produk dari enterprise kita atau perusahaan kita. Nah, dan segmentasi ini dilakukan berdasarkan riset analisis ya, yang terutama adalah analisis pasar, pangsa pasar dulu dicek nih dan segala macamnya. Dapatlah customer segmentasinya, yang dimana untuk masing-masing customer ini ya kita sesuaikan produk atau barang apa yang nanti akan dijual. Kita sering banget ngelihat barang atau jasa itu yang dijual bukan hanya satu tipe, tapi banyak tipenya. Contoh gampangnya gini, kalau kita bicara salah satu produk, contohnya mobil, kita lihat satu brand yang besar, kayak contohnya Toyota atau Daihatsu. Dia mengeluarkan satu mobil yang namanya contoh Avanza atau Xenia. Lihat berapa banyak tipenya. Dan tipe-tipe tersebut disediakan dari apa berdasarkan segmentasi customer, dari mulai tipe yang terendah yang fitur standar sampai dengan fitur yang paling wah untuk tipe tertingginya. Nah, itulah yang didapatkan dari hasil analisa segmentasi customer. Setelah dapat customernya, ya di apa? Ada CRM, sistem CRM di situ, Customer Relationship Management ya. Jadi customer relationship ini juga masuk ke dalam salah satu bidang ilmu sistem informasi manajemen, khususnya yang ngebahas CRM ya, Customer Relationship Management, untuk mengelola, mempertahankan, meningkatkan royalitas dari customer atau pelanggan ada di bagian customer relationship. Nah, channels ini hubungannya biasanya lebih banyak dengan B2B, bukan hanya customer biasa atau model bisnis B2C. Channels ini misal kayak contoh gini lagi, saya bicara tadi mobil lagi. Toyota gitu ya. Dia bekerja sama dengan salah satu vendor atau brand taksi ya, yang contohnya si burung biru ya, yang kalau ditranslate Bluebird. Nah, itu kan dia sudah punya channel hubungan kerjasama atau partnership yang dimana si vendor taksi itu atau brand taksi tersebut sebagian besar armadanya dipasok oleh si Toyota tadi contohnya. Nah, kalau 4 parameter tadi sudah ada dan sudah optimal, revenue stream dari sebuah model bisnis itu pasti akan lancar, bahkan bisa tinggi ya. Contoh seperti itu. Ini contoh untuk kanvas model bisnis. Lalu kalau ke Magic Triangle, ini Saint Gallen Business Model Navigator ya, navigasi Magic Triangle. Nah, di Magic Triangle ini ada 3 parameter luar dan 1 parameter di dalam. Oke, parameter ya yang recent Mas Pian silahkan. Ya, izin Pak, untuk channel itu bukan channel untuk promosinya ya, pemasaran. Oke, ketinggalan ya. Sebenarnya Oh, kalau ya, yang pemasaran tadi, eh, kita channelnya ini bukan hanya bagian partnership. Pemasaran bisa masuk di channel, tapi pemasaran juga itu masuknya dari bukan dua juga nih, dari tiga dari semuanya itu masuk ya. Ya, ini parameter yang tidak fokus ke dalam satu bisnis saja, kayak misalkan tadi channel pemasaran atau media pemasaran, apakah hanya di channel parameternya aja? Enggak, dari value proposition, nilai atau keunggulan pemasaran kita juga masuk di situ. Dari customer segmentasinya nanti juga menghasilkan strategi pemasaran juga. Nah, customer relationship-nya pemasaran yang memang sudah ada customer-nya, tapi pemasaran ditingkatkan untuk meningkatkan royalitas. Nah, di channel juga masuk salah satu dari bagian pemasaran juga bisa di situ. Tapi kalau misalkan di canvas model bisnis, ke channel ini lebih ke arah
dia mengembangkan model bisnisnya bukan hanya B2C tapi juga bisa B2B, sehingga kayak punya partnership yang apa ya, kayak nanti ada perjanjian kerja MOU yang dimana setiap ada produk-produk baru dari sebuah perusahaannya itu sudah ada nanti yang akan menggunakan, misalkan dalam jangka 10 tahun 20 tahun, jadi revenue streamnya itu akan tetap terjaga, contoh begitu Mas Pian. Oh iya, soalnya selama ini saya bikin itu kalau channel itu nanti dipasarinnya entah itu toko Oh. fisiknya atau melalui online. Oke. Setauku yang waktu diajarin seperti itu Pak, waktu ikut kursus singkat lah. Oke, terus singkat seperti itu. Nah, Iya. kalau pemasaran juga dari selain yang kita bilang value created-nya, sebenarnya masuknya ke dalam analyzing capability. Nah, kayak gitu. Dari mulai resource itu kita punya siapa saja bagian marketingnya, nanti aktivitas marketingnya seperti apa, dan partnershipnya nanti mau gimana, yang menghasilkan nanti. Jadi ini modalnya, ini adalah hasil yang mau didapatkan atau yang ingin didapatkan dari modal yang kita punya. Aktivitasnya ditransform atau ditranslate ke untuk menghasilkan dari yang kita punya sampai dengan untuk menghasilkan. Nggak apa-apa kalau misalkan memang fokusnya tadi ya kayak Mas Pian, nggak salah juga kalau misalkan channel pengertiannya atau asumsinya adalah media marketingnya atau dari strategi pemasaran mau seperti apa itu. Tapi kalau misalkan yang banyak diimplementasikan di kanvas model bisnis, tidak satu unit bisnis atau tidak satu activity itu satu parameter di situ. Nah, justru di sini yang ada semuanya key-nya untuk yang modal atau cost strukturnya sampai dengan di revenue stream, ya dari satu unit bisnis, misalkan tadi marketing, ya nih, kalau di marketing ya, kita punya apa untuk marketingnya dari mulai resource-nya, activity yang mau dijalankan sama partnership-nya apa. Terus nanti dari kegiatan marketing tadi menghasilkan apa atau mendapatkan apa, yang dimulai dari value proposition-nya, kita punya keunggulan kompetitif apa, dengan nanti kita nganalisa dulu segmentasi atau customer-nya kita kenalin. Nanti kalau misalkan customer udah dapet, kita harus tetap tingkatkan loyalitasnya dan segala macamnya dengan channel-channelnya seperti apa untuk marketingnya. Begitu Mas Pian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi makin ada tambahan materinya ya. Thank you untuk Mas Pian nanya tuh. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain mungkin? Sebelum lanjut lagi model bisnis yang selanjutnya. Oke. Nah, ini yang Magic Triangle. Hampir sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau ini kan modelnya canvas model bisnis, yang ini Magic Triangle. Kalau kita lihat parameternya ada what, how, value. What, how, value, dan who. Ya. Nah, who ini teman-teman lihat. Siapa target customer-nya? Dari siapa target customer. Jadi kita mulai dari luar dulu, baru ke dalam nih. Ya, dari luar dulu ke dalam. Dari dalam dulu, baru keluar. Dari who dulu nih ya. Siapa target customernya. Terus kita punya apa? Kita punya apa aja dari value proposition-nya, terus dari model apa revenue modelnya sama value chain-nya. Nah, baru jadi ada pertanyaan what, how, and value-nya gitu ya. Dari what-nya, kita bisa offer apa, kita bisa menawarkan apa ke customer dengan value proposition atau keunggulan kompetitif atau nilai unik dari produk kita. Nggak bohong kalau misalkan satu produk itu apa pasti akan punya banyak produk lain yang sejenis dari saingannya. Makanya setiap enterprise mengeluarkan produk harus pertama mempunyai nilai lebih atau keunggulan kompetitif apa yang bisa ditawarkan sehingga customer akan memilih produknya. Sampai dengan kita melihat lagi setelah what adalah how. How is the value proposition create-nya. Nah, gimana keunggulan produk tadi atau keunggulan kompetitif dari bisnis atau produknya itu bisa menghasilkan nanti nilainya. Nilai untuk enterprise-nya dan nilai untuk customer-nya. Customer-nya beli barang kita ada kelebihannya yang dia tidak akan menyesal karena mempunyai kelebihan atau keunggulan kompetitif dibandingkan dengan barang yang lain gitu ya. Walaupun ya semua juga pasti ada plus minusnya, tapi tepat sasaran jika dibeli oleh customer yang memang tepat juga gitu. Sehingga juga bisa nanti menghasilkan value untuk enterprise-nya. Dan nanti akan lanjut lagi ke how is revenue created-nya. Jadi setelah nanti barangnya sudah dibeli sama customernya, bisnisnya berhasil, tapi nanti ditanyakan lagi revenue-revenue selanjutnya nanti akan terbentuk seperti apa atau pengembangan-pengembangan. Sekarang kita setiap punya produk
nggak mungkin produk itu nggak akan ada versi keterbaruan ya. Pasti akan ada selalu update versionnya. Handphone, lihat serinya sudah berapa banyak. Motor, mobil, pengembangan selalu ada. Perangkat kerja seperti komputer, laptop, PC, selalu ada update-nya. Dan itu nanti masuk ke dalam bagian value-nya. Nah, ini model DNA. Ada yang mau tanyakan dulu dari Magic Triangle-nya? Eh, Pak mau nanya, Ya, Mas Sofyan, silakan. mungkin terkait slide sebelumnya sih Pak. Oh, yang ini. Eh, Nah, tadi kan channel sempat disinggung itu terkait dengan partnership gitu ya. Ya. Kalau perbedaannya dengan key partnership itu apa ya? Kan partnership juga kan mungkin itu berkaitan dengan kerja sama juga ya. Mm-mm. Sedangkan sama-sama partnership lah intinya. Nah, itu Mm-mm. perbedaannya apa ya? Oke, yang teman-teman nggak, kalau misalkan lihat ini bingung ngebedainnya, dilihat dari yang atasnya sama yang bawahnya. Atasnya adalah analyzing capability, kemampuan kita dalam membentuk partnershipnya, atau kita sudah punya siapa aja partnershipnya sebelum mulai, ya sebelum mulai, maksudnya mulai bisnisnya, misalkan mulai produksinya, mulai memasarkan barang hasil produknya, gitu ya. Yang itu hubungannya dengan cost strukturnya. Ini adalah modal atau apa yang dipunyai. Dan yang membedakan dengan yang di sebelah kanan adalah kanan ini nanti hasilnya seperti apa, keuntungan yang didapat seperti apa, dan lain-lainnya yang bisa diciptakan. Channel yang di sini, yang tadi media partnershipnya yang saya bahas, itu adalah kayak misalkan tadi dari proses model bisnis yang contohnya kayak si Toyota dengan Bluebird gitu ya. Adanya kepastian customer yang akan membeli barang atau produk dari enterprise-nya dalam jangka waktu tertentu dengan adanya kerjasama yang dimulai misalkan di cost struktur atau di kemampuan atau di capabilities-nya. Jadi di sini sudah mulai masuknya adalah revenue, keuntungan pendapatannya. Nah, Hmm. kalau yang di sini adalah modalnya. Begitu perbedaannya. Baik Pak. Apa sih Pak? Berarti Oke, itu lebih ke kanal pemasukan ya, Pak? benar. Kalau yang di sebelah kanan ini pokoknya semua sudah pendapatannya, ya. Hmm. Kalau yang di sebelah kiri modalnya, kemampuan enterprise-nya seperti apa. Oke. Apa sih? Ada lagi? Cukup, Pak, untuk saat ini. Oke. Dan Nah, satu lagi, Pak, yang mana? apa kita perlu menggunakan semua itu tuh kan ada dua yang apa? Kanvas model bisnis dan satunya yang triangle. Kan tuh kayaknya kurang lebih sama ya, Pak. Pilih salah satu, nggak semuanya Pilih salah dipakai. satu ya. Jadi dari Oh. kerangka model bisnis digital ini kita mau pakai yang mana nih? Apakah Hmm. Canvas, apa yang Oh, ini semua Triangle itu, sama ya. satu-satu sendiri-sendiri. Kalau kita gabungin, ya bisa aja asal tidak redundan gitu kan. Kalau tadi dilihat kan hampir sama gitu ya. Hmm. Nah, jangan sampai redundan juga. Kan di Magic Triangle sama di Canvas model ya sama aja sebenarnya. Cuma di sini kan ada apa, kita lihat ada tiga komponen parameter yang di luar sama satu yang di dalam, yang dimana dimulai dari yang dalam dulu, melihat target customernya siapa, baru nanti menentukan what, how, and value-nya seperti apa begitu. Nah, kalau yang di sini di Canvas model bisnis, modalnya dulu yang dilihat, punya kemampuan apa, punya resource apa, dengan aktivitinya seperti apa, nanti mendapatkan pendapatannya kayak gimana. Begitu, Mas Raditya. Apakah ada kriteria khusus untuk kayaknya ini lebih cocok ini pakai kanvas bisnis Ada. model yang ini tuh Nah, bagaimana cara memilihnya, Pak? teman-teman lakukan ini nih. Pernah dengar analisa SWOT? Sering ya, analisa SWOT mah SWOT ya. ya. Kenapa? Sering. Nah, analisa PISIS. Udah pernah dengar belum? Atau pernah pakai? Pieces kayaknya saya belum, Pak. Yang ini belum. Anak-anak informasi, sistem informasi wajib nih tahu analisa PISIS. Analisa PISIS yang dibahas apa aja nih? Performance, Information, Economic Control, Efficiency, and Service. Oke, saya bahas satu lagi. Fishbone. Pernah dengar analisa fishbone diagram yang bentuknya begini? Sebab Pernah, akibat. pernah. Nih, fishbone, sebab akibat. Terus ada lagi balance scorecard. Nah,
perspektif balance scorecard, ada internal SDM keuangan konsumen. Terus kalau yang demen di bagian infrastruktur, sorry agak ini nih ya kata-katanya ya, saya nggak sambung, tapi bisa ya ITIL. Tuh, pernah dengar ITIL frameworknya? Nah, ini framework wajib yang teman-teman harus kuasain, pahamin saat nanti teman-teman menganalisa sebuah permasalahan. Jadi menganalisa sebuah permasalahan itu bukan hanya, oh ini ada masalah A nih, misalkan, oh marketingnya gagal, marketingnya bermasalah, misalkan permasalahannya channel marketingnya kurang banyak. Bisa mendapatkan statement seperti itu, apa landasan analisa yang dilakukan? Memang sudah menganalisa dengan cara seperti apa sampai dapetin statement seperti itu bahwa ada permasalahan A, B, C gitu. Dapat dari mana? Nah, pasti akan bingung jawabannya. Ya kita ngelihatnya di situ bermasalah. Contohnya nggak perform. Nah, karena nggak perform itu kenapa? Semua kan ada sebab, ada akibat. Akibat itu akan muncul karena ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada akibatnya, tapi sebab-sebabnya nggak ada. Benar nggak? Benar-benar. Gitu. Nah, ini analisa-analisanya tadi mungkin teman-teman nanti bisa simak recordingnya aja ya. Saya nggak bahas satu persatu karena kalau bahas banyak banget. Yang kebanyakan mungkin teman-teman makainya SWOT nih. Tapi SWOT ini kan terlalu umum ya. SWOT ini terlalu umum dan teman-teman kalau misalkan mau sambungin teknologi informasi atau sistem informasinya sulit karena nggak ada pembahasan atau parameter khusus untuk teknologi informasinya atau sistem informasinya. Yang hampir mirip dengan SWOT ya, itu adalah PCs. Nah, minimal ini deh. Nah, karena kenapa PCs gampang? Lihat di sini ada control, ada service, ada information. Itu yang membedakan dengan SWOT-nya, apalagi performance. Kayak misalkan contoh, sebelum menggunakan teknologi informasi kurang optimal, setelah menggunakan teknologi informasi jadi optimal. Masalah information-nya, dari informasi yang sulit diakses, sulit disebarkan, jadi lebih mudah kontrol. Nah, setelah pakai teknologi informasi, role-role-nya, hak akses bisa dibatasi sampai dengan layanan dan lain-lain gitu ya. Hmm. Nah, terus kalau fishbone. Nah, fishbone nih paling tepat banget kalau teman-teman nyari hubungan sebab akibat. Dan salah satu referensi yang saya bisa referensikan ke teman-teman kalau mau belajar fishbone, nih dari Eris Kusnadi. Karena penjelasannya paling mudah, paling detail, plus contohnya. Jadi step by stepnya dijelaskan tuh ya. Fishbone itu secara nggak langsung itu cuma ini aja. Nah, makanya di fishbone tuh ada dua nih. Ada cause, ada efek. Ada sebab, ada akibat. Oke, coba nanti di akses-akses ya setelah ini. Nah, baru balik bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Tahu atau bisa memutuskan pakai model bisnis yang gimana? Tadi lakukan dulu analisanya. Punya masalah apa? Mau dapetin jawaban yang kayak gimana? Dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya hingga dapetin jawabannya seperti apa? Di bisnis sama seperti itu. Bisnisnya mau kayak gimana? Outputnya gimana goal bisnisnya? Atau visi bisnisnya mau dituju ya? Visi itu kan goal bisnisnya ya. Punya modal apa aja dan gimana nanti ngelakuinnya untuk bisa mengolah modal dan mendapatkan keuntungan. Pakai model bisnis yang mana nih? Nah, contoh seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, di chat ada pertanyaan apa nih? Oh, dicatat ya. Mas Radit, thank you. Bagus, nanti teman-teman nanti bisa cari-cari. Nah, kalau yang nanti demennya main kayak ITL ini lebih ke arah infrastruktur ya. Jadi dia lebih menekankan nanti penyelesaian masalah dengan mengenhance atau nge-improve infrastrukturnya. Tapi juga bukan berarti proses bisnis tidak di-enhance atau di-improve di situ. Di-improve juga, di-enhance juga, dibahas juga. Tapi memang lebih dominan ke arah infrastruktur ITL. Nah, teman-teman yang mau main ke infrastruktur tuh ITL cocok banget dipelajari ya. Nah, kalau untuk model DNA, nah DNA ini seperti ini. Jadi ada design, needs, and aspiration. Jadi DNA itu bukan kayak DNA manusia, singkatan dari design, needs, and aspiration. Oke. Jadi ini ada stimulus, teman-teman lihat dari D dan N ini ada stimulus dan ada respons. Nah, sebenarnya sama-sama aja kalau teman-teman lihat dengan parameter-parameter di tadi model bisnis lainnya. Yang dibahas sekali lagi sama partners, resource, activity. Dengan N-nya lihat ada channel, relationship, segmen, sampai nanti aspiration-nya adalah value proposition-nya, revenue-nya, and cost-nya. Nah, dari D dan N ini, dari design dan needs ya, supply infrastruktur dan demand infrastruktur ini akan kalau yang sudah pernah belajar RPL ya,
belajar RPL ini akan namanya ada sprint ya, ada stimulus, ada respons, ada yang disediakan, terus ada respon dari yang sudah disediakan. Contoh seperti itu sampai nanti menghasilkan apa yang bisa di offering ke customer dan value-nya apa, value untuk customer sama value untuk enterprise-nya di model DNA. Penjelasan dalamnya tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, tapi ada model bisnis saja yang tadi saya jelaskan ya. Lalu next, nah kita ngebahas cuma 3 ini aja. Jadi yang model desain nilai, terus BM sama kerangka model bisnis nanti ada pembahasan lebih lanjutnya ya. 3 bisnis ini yang kita bahas, Canva-nya. Framework ya, sorry bukan Canva-nya. Oke, ada yang mau tanyakan? Aman? Kalau aman, kita lanjut ke pembahasan kedua, digitalisasi rantai nilai dan ekosistem. Nah, ini ada IoT yang diterapkan. Memang sebenarnya kalau di sistem informasi pembahasan atau mata kuliah mengenai IoT kayaknya saya lihat di kurikulumnya agak agak sedikit kurang ya. Tidak seperti kayak misalkan contoh di sebelah di informatika IoT itu jadi satu pembahasan tersendiri dan cukup besar bobotnya gitu ya. Tapi dalam sebuah bisnis digital, dalam sebuah e-bisnis, dalam sebuah bisnis intelligence, apalagi nanti memang itu adalah dimulai dari data analisa dulu ya. Perangkat IoT ini salah satu inputan juga dan merupakan outputan juga dalam sebuah data analis atau analisa data. Yang dimana kalau misalkan di sini IoT ini khususnya untuk perkembangan IoT itu bisa membuat sebuah enterprise atau sebuah proses bisnis itu melakukan re-engineering proses bisnisnya atau re-engineering bisnisnya. Yang dimaksud re-engineering adalah adanya perubahan, adanya penyesuaian. Contoh halnya di sini karena perkembangan IoT di dalam sebuah atau di seluruh perusahaan atau di seluruh model bisnis, akhirnya tercipta peluang-peluang penciptaan nilai berkelanjutan, atau bahkan ada sisi negatifnya juga, gangguan-gangguan mungkin bagi mereka yang membayangkan kemungkinan-kemungkinan di luar hal-hal yang bersifat incremental. Ini sebenarnya dimaksudkan adalah alergi atau penolakan resistensi terhadap perkembangan IoT. Contoh seperti itu. Kayak misal kayak gini lah, saya bicara gampang ya. Kita bicara salah satu teknologi IoT yang mungkin kita sering banget pakai. Contoh di kendaraan kita. Ada yang modelnya, contoh di sepeda motor ya. Ada yang modelnya masih menggunakan anak kunci, ada yang by remote. Yang by remote itu kan sudah menerapkan IoT. Di kita bahkan mungkin beberapa masih menganggap kunci adalah itulah esensinya menggunakan kendaraan. Ada kuncinya, dicolokkan kuncinya, diputer nyala. Tapi ada juga yang melihat kepraktisan pakai IoT dong, pakai ini dong, nggak pakai kunci lagi, nggak repot-repot, nggak usah colok-colok kunci lagi, tinggal puter nyala atau starter nyala. Nah, ada plus minus, ada resistensi, ada juga penerimaan di situ. Nah, yang mungkin masih alergi dengan saya ribet nih ntar kalau remote hilang segala macam, nggak duplikatnya mahal segala macam, kalau pakai anak kunci duplikatnya murah. Nah, banyak-banyak hal-hal seperti itu yang mungkin akan muncul juga. Teknologi atau perubahan pasti akan ada yang namanya pro and kontra, ada yang terima, ada yang nolak gitu ya. Yang dimaksud seperti itu. Nah, oke, kalau untuk di dunia bisnis IoT ya, yang pertama nih, memperkuat dua tren yang muncul, kebutuhan untuk beroperasi, dan kedua adalah mengubah menjadi perusahaan yang bukan jadi perusahaan perangkat lunak, tapi perusahaan yang memang lebih mengoptimalkan perangkat lunak, platform, software, aplikasi. Dan dimaksud terlepas dari vertikal industri tempat organisasi tersebut berasal adalah saat kayak gini. Kita bicara contoh tren dari model bisnis yang ada saat ini. Dulu di sebelum tahun 2010-an lah ya, di sebelum tahun 2010 penggunaan e-commerce itu masih tidak booming, tidak hype dan tidak menjadi seperti budaya atau kebiasaan saat ini. Dan pemainnya juga masih sangat-sangat dikit di bawah tahun 2010. OLX dulu namanya bukan OLX kalau nggak salah tokobagus.com. Terus ada berniaga.com. Yang saya tahu cuma itu tuh. Karena atau Kaskus gitu ya. Yang Kaskus sebenarnya bukan platform jual beli tapi forum diskusi yang akhirnya muncul satu fitur FGB karena banyak kebutuhan melihat need-nya, melihat kebutuhannya di situ di antara usernya akhirnya ada di situ. Kayak Bukalapak, Tokped,
terus dan lain-lain udah ada tapi belum terlalu dikenal sama masyarakat gitu ya. Dulu sebelum Lazada namanya bukan Lazada, saya agak lupa namanya dulu, itu bukan Lazada. Nah, udah banyak yang muncul seperti itu, tapi belum menjadi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakatnya masih senang belanja secara offline dan masih menganggap belanja secara online itu tidak worth it, tidak layak. Mungkin kekhawatirannya banyak, barangnya tidak sesuai, salah ukuran, terus misalkan lagi harganya ditakutkan lebih mahal karena ada beban layanan dari platformnya, terus ongkos kirimnya dan lain-lain yang padahal jika dibandingkan atau kita mau compare dengan proses yang konvensional ya sama aja. Kita mengeluarkan transport juga. Di sini kita bayar biaya kirim. Ya, itu kan di compare sama. Mengenai barang memang masih banyak kecenderungan yang atau kekhawatiran seperti itu dan itu benar juga karena juga dulu pemainnya juga belum aware masalah spek yang benar-benar detail pada saat menggunakan platform tersebut. Barangnya tidak detailing diinformasikan dengan jelas, dengan clear, dengan foto yang seadanya. Dulu model seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau kenal tokobagus.com sebelum ada OLX atau tahunya sudah OLX gitu. Pernah dengar dulu toko Nama bagus. Nah, Pak, tahu Pak. Wah, berarti seumuran Justru, sama saya yang tahu. justru sering belanja sebelum OLX soalnya. Nah, berarti Mas. Iklannya di TV banyak, Pak. Oh iya, dulu ya. Toko bagus kan. Sekarang sudah jadi OLX. Terus apa lagi nih kita muncul. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, apa yang bisa ditangkap dari gambar ini sebelum saya jelaskan. Ini rantai pasokan ya. Dan di sini contohnya ini sebuah pabrik yang terkoneksi sudah menggunakan IoT dan di sini contohnya ini pakai Azure, Hmm. Microsoft Azure IoT. Oh, ini dia nih. Nah, teman-teman lihat ya. Microsoft Azure IoT Suite Connected Factory. Jadi sebenarnya ini ilustrasinya pabriknya enggak satu ya, pabriknya contohnya ada dua, tapi dia terhubung atau terkoneksi. Dengan apa? Dengan memanfaatkan IoT dari mulai mesinnya sampai dengan controller dari mesin tersebut. Yang dimana kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada beberapa peningkatan, misalkan utilize partner and add sensor to legacy equipment, equipping to it online gitu ya. Terus nanti di sini juga ada connect individual pieces of equipment at your own pace without disrupting production with the secure OPC UA standard. Jadi di sini maksudnya adalah SOP-nya tetap jalan, terus tanpa mengganggu proses produksi, dan di sini juga nanti teman-teman bisa connect ke setiap mesin untuk mengecek atau monitoring setiap mesinnya, dan semuanya pada saat setiap proses yang ada di sini itu datanya akan bisa di-store, datanya nanti bisa dikirim dari mesin satu ke mesin yang lainnya, datanya kesimpan di cloud, yang nanti akan bisa diproses lebih mudah saat data itu memang dibutuhkan dan untuk kebutuhan lebih lanjutnya. Dan untuk datanya juga sudah terproteksi, dan di sini juga teman-teman lihat untuk pegawainya pasti akan lebih mudah proses kerjanya ya. Real time visibility itu key performance indicator via insentifnya. Ini kita bicara untuk KPI-nya. KPI ya, ada visual dashboardnya. Visual dashboardnya itu adalah hasil penghitungan dari KPI yang KPI-nya bisa langsung kelihatan hasilnya seperti apa. Dan kalau misalkan ada kejanggalan dan segala macamnya, itu bisa langsung dideteksi sejak dini bahkan. Jadi nanti bisa melakukan adjustment dengan cepat ya. Dan ini bisa memperkecil atau mempersingkat downtime dari proses produksi. Berbeda dengan produksi yang secara konvensional, cacat produksi itu pasti akan ketahuan kalau sudah selesai diproduksinya, bukan sebelumnya. Nah, ini beda. Hmm. Sebelumnya sudah bisa didetek sehingga bisa meminimalisir atau menghindarkan nge-adjust itu seperti itu. Oke, next. Nah, teman-teman lihat di sini. Apple, Microsoft, Google, Facebook, ini raksasa teknologi semua. Tapi kalau teman-teman lihat poin satu, mempekerjakan vendor pihak ketiga untuk meningkatkan nilai platform mereka. Yang kedua, mendorong pihak lain untuk ini bermain-main dengan API-nya ya, untuk mengeksplor API-nya, yang dimana sebenarnya nomor dua ini yang menjadi alasan kenapa nomor satu ini bisa berjalan. Dan yang ketiga, ekosistemnya nanti akan saling ketergantungan dan layanan turunan yang kuat namun saling bergantung.
YouTube punya siapa sih? Google, Oke. Facebook punya siapa tuh? Meta, Oke. Instagram? Meta juga. Induknya siapa? Bukan Facebook atau Instagram kan? Iya, Meta, Pak. Ih, turunan-turunannya ya. Iya, Sekarang terkonek nggak antara Facebook, Instagram, WhatsApp, iya atau betul. yang di Google? Semuanya terkoneksi ya. Mm. Nah, Google mengiklankan dirinya sendiri nggak sih? Iya, Mengiklankan, Pak. Lewat siapa? Bukan lewat Google-nya kan? Nggak pernah saya ngeliat iklan, kalau mau nyari apa-apa dari Google dong. Nggak, paling deh kalau misalkan mau video gitu ya, kita mau nyari video-video player gitu, atau kita mau memanfaatkan cloud untuk menyimpan video dan bisa publikasikan YouTube, gitu kan? Terus kalau kita mau ngirim-ngirim email ya pakai Gmail, kita mau mengelola dokumen, dia punya G Drive-nya ya. Terus kalau misalkan kita mau kerja dengan AI sekarang ada Google Colab-nya, ada Google apalagi tuh Locker-nya dan segala macamnya. Contoh seperti itu. Meta nggak pernah mengiklankan metanya, tapi pakai si turunan-turunannya. Yang dimana kadang sekarang dari semua ini nih itu terkoneksi. Kita mau nyari API semua ini, ya walaupun ada beberapa yang bayar ya. Sekarang, dulu tuh masih gratis semua gitu. Nah, contoh seperti itu. Jadi tidak pernah ada yang membesarkan sendiri dari induknya. Yang membesarkan pasti adalah turunan-turunannya. Contoh seperti itu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Sebelum pembahasan terakhir? Tak berasa sudah pembahasan terakhir. Izin Pak, Hmm, kalau untuk dari dunia perkodingan nih Pak, kan di hmm. Google itu ada P8 ya Pak, P8 ya kalau nggak salah. Wah, saya baru Yang dengar untuk itu. Apa tuh yang PV8? yang untuk Node.js itu Pak. PV8. Ya, P8 kalau nggak salah. V8 JavaScript Engine. Oh, V8 bukan Ya, V8 ya. ya P8 Pak. P8 itu apa namanya? Mungkin kan Google itu karena sering digunakan buat platform kayak uji coba website dan segala macam. Apakah di yang lain ada yang lebih bagus Pak selain itu Pak? Wah, saya mau ngejawabnya gimana ya? Belum pernah nyoba nih masalahnya saya nih. Tapi pas saya baca, kenapa ternyata V8 itu atau V8 bahasa pemrogramannya C++. Siapa nih di antara teman-teman yang alergi dengan C++? Ternyata pakai C++ loh. Ya Pak, Tapi di pakai sini bahasa sih Pak. JavaScript sumber terbuka open source ya. Hmm. Ini yang ngebangin Google ini. Itu dari Google-nya Pak. Cuman sebenarnya karena pas penciptaan pertama Node.js itu kan dulu kan sebelum Node.js masih pakai React.js kalau nggak salah Pak. Nah Betul, itu ATS dulu. disimpelkan ke Node.js. Nah dan si Google itu memvalidasinya dengan menyediakan engine itu Pak yang V8 itu. Isu premium. Wah, ini saya jadiin PR dulu ya. Saya nggak bisa jawab nih karena saya juga baru tahu ternyata V8 ini. Soalnya kan kita Oh iya ada benar, Google pemrograman Chrome. web juga Pak. Ada Hmm. pemrograman web jadi biar enak aja gitu. Kan karena dulu kan masih zamannya saya pakai Firefox ya Pak Mozilla Hmm. sama Opera kalau nggak salah. Nah sekarang kan udah ke Google berarti kan kalau misalkan ke sana kan harus pasti kan menggunakan engine si V8 ini Pak. Oke, iya dia Power Node.js. Oh sebenarnya udah lama ya. Udah lama Pak. Engine apa? Barengan pasti Oke, keluarnya sama Node.js-nya Pak. benar. Di tahun 2009 ya. Ya, bikin agent apa maksudnya of server side code berarti JavaScript. Oke, Firefox. Oh, ini saingannya nih ya. Tidak mungkin Safari punya JavaScript Core, Edge, Sakra. Oke. Simpen dulu buat PR ya, karena saya belum explore lebih lanjut. Takut salah jawabnya. Baik Di Pak. request performance, consistency improve. Iya, 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 iya. Ini karena engine-nya Google Chrome dan Google Chrome itu atau browser-browser ini semuanya sebenarnya di developnya pakai C++ ya. Itu, Pak. Oke. Oh iya, dari Chromium ya. Google Chrome dan sambil jalan ini serta lebih baru. Oke, ada bahan pembelajaran baru. Oke, itu nanti kita bahas ya. Karena saya juga baru Baik tahu, Pak. jadi nggak bisa banyak bicara. Oke, masuk ke model inovasi model bisnis digital. Terus ini pembahasan dikit aja ya.
Yang kita bahas di sini atau kita lihat di sini ada sebuah quote dari Economic Forum di 2016. The digital revolution is already transforming company and even entire industry. Ini udah saya jelaskan tadi. Contoh paling gampangnya adalah kita melihat e-commerce. Saat satu e-commerce maju, yang lain pasti akan ikutan. Jadi pakai platform e-commerce juga. Nggak ada sekarang di ini bisnis yang nggak menggunakan platform e-commerce. Terus lain halnya kalau misalkan kita nggak bicara e-commerce, kita contoh ke ekspedisi pengiriman. Dengan model pengiriman yang sudah saling terintegrasi, dia menyediakan API, bisa connect ke platform-platform lain, contoh seperti e-commerce, semuanya ikutan. Terus contoh lagi payment gateway. Satu main, semuanya main. Jadi pada saat ada revolusi digital dalam sebuah bisnis, yang ngerubah itu, yang berubah atau yang nanti akan menyesuaikan, yang ikut-ikutan, bukan hanya bisnis di lingkungannya aja, tapi merubah si entire industrinya. Maksudnya entire industri adalah industri yang sama, yang sejenis yang nanti akan ikutan berubah juga. Nah, itu adalah model innovation business. Hmm. Kenapa dibilang innovation business? Ya inovasinya seperti itu. Kalau nggak mau ngikutin inovasi, nggak mau ngikutin tren, ya siap-siap gulung tikar, siap-siap ditinggal customernya, atau nggak punya pasar lagi. Simple banget untuk digital innovation pembahasannya. Oke, ada yang mau tanyakan? Karena kita sudah mulai menjelang maghrib. Nah, dampak-dampaknya ini ya tadi ya. Silakan jika ada yang mau tanyakan. Pertemuan 3 dan 4 kita tidak ada sesi sinkron. Nanti ketemu lagi insya Allah di pertemuan 5 atau 6. Dan itu nanti saya bagikan soal UTS di pertemuan itu ya. Di pertemuan 5 atau pertemuan 6. Jadi UTS-nya teman-teman membuat sebuah rencana untuk persiapan analisa data, visualisasi data yang ada hubungannya dengan bisnis intelligence. Sebenarnya outline-nya sudah ada, tapi belum saya improve ya. Jadi outline-nya tuh mana dia? Nah ini, nanti aja saya share-nya ya. Saya mau rapihin dulu. Karena ini lebih kentalnya ke arah bisnis intelligence-nya, analisa datanya belum ada. Oke, silakan kalau yang mau tanyakan. Ya, siapa nih? Mas Alfiska dulu dah. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, namun Hmm. sepertinya lebih masuknya ke sesi satu ya Pak ya. Oh, iya, gimana? Ya, tapi terkait ini, Pak, data analitik ya. Jadi Hmm. ini untuk data analitik apakah nantinya dapat dijadikan sebagai tugas akhir Pak? Dan itu nanti kalau bisa bentuknya seperti apa ya Pak? Bisa Contohnya. banget, bisa banget data Ya, analitik itu. ya. Kalau Yang paling contohnya banyak, seperti oh ya, contoh nih, saya kasih kebetulan saya lagi buka ya. Mana ya. dia? Oke, judul-judul tugas akhir sih tadi. Mana tuh? Saya buka kayaknya ketutup lagi nih Ya. mana? Judul tugas akhir, ntar. Wah, ketutup. Buka lagi deh. Bentar ya. Ups, ups, ups. Kalau untuk jadikan tugas akhir tuh bisa banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, ini kan data analitik nih, tapi dihubungkan dengan data mining. Dan di sini ada algoritma machine learningnya namanya RNN, Neural Recurrent Neural Network. Terus ada random forest juga. Random forest itu kan klasifikasi, dan klasifikasi adalah salah satu bagian dari data analitik. Terus ini juga implementasi CNN untuk kategorikan yang nanti konten pornografi di web ya, yang sudah dikategorikan nanti webnya akan ngeblok gitu. Terus mana lagi nih? Nah, LLM juga itu data analitik, tapi ini pendekatannya deep learning ya. Banyak banget contohnya. Nih, association rule. Association rule, terus menggunakan algoritma a priori. Ini kan data analitik juga nih, kan?
Ya. Terus ini juga sama. Banyak lah contohnya. Ini Berarti lebih ayo. sebagian besar cenderungnya ke machine learning dan deep learning ya. Betul, karena memang trennya seperti itu untuk saat ini. Jadi data analitik itu kalau cuma nganalisa data doang atau cuma data exploration sama data cleaning, habis itu nggak tahu lagi udah di-explore, udah di-cleaning, mau buat apa. Nah, data analitik saat ini sekarang trennya menggunakan algoritma machine learning gitu ya. Machine learning atau deep learning atau minimal data mining. Nah, kayak gitu. Jadi kalau cuma kayak analisa-analisa biasa yang kayak misalkan contohnya, sorry, saya bilang kayak misalkan analisa data seperti main di Excel aja, yang tanpa ada kayak misalkan prediksi, deskriptif, atau nanti untuk yang kayak di pertemuan satu udah disampaikan kan ya. Nah, itu buat Iya. apa gitu? Nah, contoh seperti itu, Mas Alfiska. Kalau dibilang untuk tugas akhir sangat bisa, bisa sekali ya. Tinggal dieksplor aja nih. Mulai dari sekarang dibuat-buat, apalagi ini teman-teman udah mulai semester 5 ke atas semua kan ya, mulai ditentukan aja kira-kira nanti kalau emang mau fokus ke dalam data analis gitu ya, nah data analis yang mau dilakukan itu sampai dengan tahapan seperti apa. Kayak misalkan kemarin contohnya yang saya share di grup di 502 ya, saya share di grup itu ada scraping ya, saya nge-scrap untuk ntar saya tunjukkan dulu dah. Pencarian kuliah online di Indonesia ya, kuliah online di Indonesia. Kenapa di sini sekarang tidak ada? Mana dia? Google Colab-nya. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ada rekomendasi di sini yang saya lakukan. Pakai di sini algoritmanya simple sih, cuma TF IDF aja. Untuk rekomendasinya di sini jatuhnya adalah rekomendasi nanti untuk menentukan judul artikel untuk webnya Unsia khususnya ya, sehingga bisa meningkatkan SEO di pencarian mesin pencari saat orang nyari kuliah online di Indonesia kayak gitu. Karena di sini saya masukin keywordnya, mana dia? Nah, ini dia. Tuh. Contoh sederhananya seperti ini bisa. Dan ini juga jadi skripsi bisa lah. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Sementara cukup, Pak. Oke, yang lain aman ya? Aman, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu perkuliahan kita di hari ini, sesi kedua, karena sudah on the way maghrib gitu ya. Nanti untuk sesi 3, 4 tidak ada sesi sinkron. Insya Allah sesi 5 atau sesi 6 nanti akan saya infokan sebelum pelaksanaan sinkron ya. Oke, itu aja dari saya. Materinya dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Selamat Terima sore. kasih, makasih Pak. Pak. Terima kasih, Thank Pak. you, thank you.